Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zahra. Di sini saya akan membawakan presentasi yang bertema pengembangan media pembelajaran audio. Nah, tentunya dalam pengembangan media pembelajaran audio, kita harus tahu nih aspek-aspek dan pentingnya apa aja sih agar audio itu bisa efektif. Salah satunya ialah suara. Suara adalah salah satu elemen kunci dalam komunikasi efektif, yaitu yang memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dengan kejelasan dan memikat. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 30% dari kesan komunikasi tergantung pada keberhasilan bersuara. Ini berarti bahwa bagaimana seorang berbicara, termasuk intonasi, kecepatan, dan volume dapat dimiliki dampak besar pada cara pesan dipahami dan diterima oleh pendengar. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan suara merupakan investasi yang berharga dalam meningkatkan komunikasi personal dan profesional. Nah, selanjutnya, dalam pentingnya suara dalam komunikasi efektif, audio itu dibagi dalam berbagai naskah. Yang pertama ada naskah audio, yang kedua ada naskah talk show, yang ketiga ada naskah audio stand up, yang keempat ada naskah drama audio, dan yang kelima ada naskah pidato audio. Selanjutnya, kita akan beralih kepada kompetensi pengembangan kemampuan suara yang kaya, percaya diri, dan berwibawa. Pengembangan kemampuan suara yang kaya, percaya diri, dan berwibawa sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Suara yang kaya dan bervariasi memiliki kekuatan untuk menarik perhatian pendengar dan memberikan dampak emosional yang kuat, memungkinkan pesan disampaikan dengan lebih efektif. Percaya diri dalam menggunakan suara adalah kunci untuk membangun otoritas kredibilitas dalam komunikasi. Selain itu, kemampuan suara yang kaya dan berwibawa dapat memberikan keunggulan dalam lingkungan kerja. Hal ini berdasarkan penelitian telah menemukan bahwa pembicara yang memiliki suara yang meyakinkan dan berwibawa lebih mungkin dianggap sebagai pemimpin yang efektif dan dihormati oleh rekan kerja. Dalam konteks pendidikan, memiliki kemampuan suara yang kaya dan berwibawa dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Tidak hanya itu, pengembangan kemampuan suara yang kaya dan berwibawa juga dapat mampu membantu meningkatkan hubungan interpersonal. Hal ini juga sesuai dengan apa yang penelitian katakan. Selanjutnya ada pengenalan media audio pembelajaran. Nah, pengenalan ini, media audio pembelajaran itu apa sih? Media audio pembelajaran itu merupakan aspek penting dalam program pendidikan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa penggunaan media audio dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Media audio pembelajaran memungkinkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa, memungkinkan aksesibilitas yang lebih besar tentunya dalam berbagai kebutuhan dan preferensi belajar, meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pembelajaran, memfasilitasi kolaborasi dan interaksi antar siswa, dan membantu menyampaikan pesan lebih efektif dalam konteks budaya yang beragam. Dan juga pastinya membantu mengurangi biaya dalam pengembangan penyediaan materi pembelajaran. Peran penting dalam merancang pengalaman pembelajaran efektif tentunya harus berlandaskan dengan teori. Nah, di sini kita akan membahas tentang landasan teori pembelajaran audio. Salah satunya yang mendasar pada teori dual coding yang diajukan oleh Alan Pavio pada tahun 1971 dan juga oleh penelitian Meyer pada tahun 2001 menemukan bahwa kombinasi suara dan gambar meningkatkan pemahaman siswa hingga 50% dibandingkan dengan hanya menggunakan teks atau gambar saja. Dan berikut ada 8 teori belajar yang menjadi landasan pada teori pembelajaran audio. Nah, selanjutnya untuk merancang konten audio instruksional yang efektif, tentunya kita punya langkah penting juga dong dalam menciptakan pengalaman pembelajaran tersebut agar audiens itu bisa memikat terhadap konten yang kita bikin. Nah, menurut studi oleh Meyer, siswa cenderung lebih mampu mengingat dan memahami materi ketika disajikan dalam format audio yang beragam dan melibatkan interaksi. Nah, di sini ada beberapa contoh langkah-langkah penting yang perlu kita perhatikan dengan baik. Seperti contohnya, kita harus menentukan tujuan dan kita harus kenali audiens. Kita harus tahu siapa yang mau kita jadikan audiens dan kira-kira apa kebutuhan belajar mereka. Terus kembangkan skrip, narator yang tepat, bahasa yang mudah dipahami, kualitas audio, durasi, kesempatan interaksi, uji coba dan evaluasi, dan peningkatan keberlanjutan tentunya.
Selanjutnya, tentunya salah satu elemen penting dalam mengembangkan pendidikan modern itu pasti ada teknik-tekniknya. Nah, salah satunya ialah teknik produksi media audio pembelajaran. Dalam produksi audio, beberapa teknik kunci digunakan untuk menciptakan materi efektif dan menarik bagi para pembelajar. Salah satunya adalah pemilihan peralatan dan software yang tepat untuk merekam dan mengedit suara, untuk memastikan bahwa konten kita ini menarik tentunya kan. Nah, berikut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada skenario, yang kedua suara dan musik, yang ketiga pengeditan, yang keempat narasi, yang kelima efek suara, yang keenam rekaman, yang ketujuh teknologi dan aksesibilitas, yang kedelapan pemasaran, dan yang kesembilan umpan balik. Kira-kira bagaimana sih penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat? Nah, penerapannya itu tentunya menjadi pendorong utama dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi berbagai kelompok masyarakat. Penggunaan media audio ini memungkinkan penyampaian informasi itu lebih mudah, terus dapat diakses dalam berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi. Menurut penelitian oleh Card dan Mayer, penggunaan media audio dapat meningkatkan retensi informasi hingga 50% dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional atau konvensional. Ketika kita sudah menjalankan program dan proyek yang kita lakukan dalam audio pembelajaran, tentunya kita harus mengevaluasi dampaknya. Nah, kenapa penting? Karena kita bisa mengetahui efektivitas dan relevansi konten audio yang kita buat dalam pendidikan dan tujuannya itu atas kebutuhan pembelajaran masyarakat. Nah, karena evaluasi itu menunjukkan tingkat kompresif, mengukur sejauh mana mereka itu memahami atas konten apa yang kita berikan gitu loh, dan juga tentang keberhasilan program dan tentunya juga potensi perbaikan atas media pembelajaran yang kita buat. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Contohnya termasuk survei, wawancara, dan analisis data. Dan berikut ada contoh hal-hal penting yang harus kita lihat dan harus kita perhatikan dalam dampak media ini. Contohnya, seperti pemahaman materi. Yang kedua, resensi informasi. Ketiga, keterlibatan partisipasi. Empat, umpan balik. Lima, peningkatkan keterampilan. Enam, perubahan perilaku. Tujuh, keterlibatan komunitas. Delapan, kualitas produksi. Sembilan, aksesibilitas. Sepuluh, kepuasan peserta. Untuk aspek-aspek kualitas sendiri, mereka itu juga mempunyai elemen penting tentunya dalam produksi media audio yang efektif. Yang pertama, yaitu kita harus memperhatikan tone dan pitch. Yang kedua, artikulasi dan pronunsi. Yang ketiga, tempo dan ritme. Dan yang keempat, emosi dan ekspresi. Selanjutnya ada teknik podcasting Spotify. Tentunya audio itu kan tidak jauh ya dari hal-hal yang berbau berbagai macam podcast atau hal pembelajaran lainnya. Nah, Spotify ini menjadi media partnernya gitu. Nah, teknik podcasting di Spotify ini jadi fenomenal belakangan ini yang populer dan beberapa tahun terakhir. Karena jangkauan audiensnya luas, terus memberikan peluang besar bagi para orang-orang yang ingin membuat podcast dan menyebarkan pesan mereka secara global. Nah, salah satu teknik yang penting dalam podcast Spotify ini adalah membuat konten yang menarik dan relevan bagi pendengar. Nah, kira-kira tekniknya apa aja sih? Yang pertama, kita harus tahu pengenalan tentang podcasting dan popularitasnya di Spotify. Nah, yang kedua ini memahami target audiens beserta konten yang relevan dengan mereka. Yang ketiga, menentukan gaya podcast sesuai dengan presisi konten tentunya. Yang keempat, strategi memikat dan mempertahankan audiens. Nah, ini kunci yang agak rumit ya. Nah, terus yang kelima itu penggunaan suara yang ekspresif untuk membangun koneksi terhadap audiens. Yang terakhir ialah retensi, keterlibatan pendengar, serta membangun narasi yang menarik. Retensi dan keterlibatan pendengar merupakan faktor kunci dalam kesuksesan podcast di Spotify. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat retensi yang tinggi dapat meningkatkan kesetiaan dan keterlibatan pendengar terhadap konten audio yang kita buat. Nah, bagaimana sih retensinya itu dilihat? Kita harus selalu memastikan melalui kualitas audio, konsistensi kualitas dan durasi, teknik storytelling, data analisis, komunikasi dua arah, dan mungkin saja kita bisa bergabung dengan komunitas dan interaksi audiens. Ya, kita selalu harus tahu lagi mana interaktif antara audiens dan masukan terhadap kita apa konten yang kita buat. Nah, selanjutnya untuk membangun narasi yang menarik, kita harus berpikir secara yang kuat gitu loh. Karena kuncinya ini kita harus
menarik perhatian pendengar dan mempertahankan keterlibatan mereka. Kita harus selalu memastikan gambaran kita tuh atas konten yang kita buat itu selalu kuat. Harus gunakan teknik storytelling yang baik juga, teknik retorika yang kuat juga, dan kita juga harus memastikan narasi yang kita buat itu maju dengan lancar, memberikan detail dan nuansa yang memperkaya pengalaman pendengar, serta juga memperhatikan nada dan intonasi. Nah, kita juga harus bisa membuat ruang bagi pendengar untuk berimajinasi dan berkontribusi dalam narasi. Mungkin di beberapa bagian kita bisa juga menggunakan teknik cliffhanger atau plot twist ending yang banyak orang gunakan juga. Dan juga yang terakhir tentunya kita selalu evaluasi dan perbaiki kualitas konten. Sekiranya itu saja atas presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.